Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang perempuan bernama Casey yang sedang berlari ketakutan di tengah hutan karena dikejar sekelompok orang yang ingin mencelakainya. Sejenak Casey berhenti dari pelariannya, namun tiba-tiba seorang pria menyergapnya dari belakang. Pria itu bernama Gerald yang ternyata juga lari dari kejaran orang yang mengejar Casey. Gerald lalu mengajak Casey kabur bersama hingga mereka tiba di sebuah terowongan. Di sana Casey merasa ragu untuk mengikuti Gerald karena mengira terowongan tersebut adalah markas para penjahat. Terpaksa Gerald meninggalkan Casey seorang diri. Gerald pun tiba di sebuah kamar. Di situ ia langsung bersembunyi di kolong tempat tidur. Gerald yakin tidak akan ditemukan oleh para penjahat. Akan tetapi pikiran Gerald salah. Sebab sebelum orang-orang yang mengejarnya datang, sekawanan tikus ganas lebih dulu menyerang Gerald hingga ia almarhum. Sementara Casey yang mencari Gerald memasuki ruangan lain. Tepat ketika masuk, Casey menemukan Terry, sahabatnya, dalam keadaan tak berjiwa. Casey pun meraung-raung meratapi nasib naas sang sahabat, hingga ia tidak sadar bahwa dua orang yang mengejarnya telah mengepung dirinya. Casey begitu ketakutan, terlebih lagi wajah dua orang itu sangatlah menyeramkan layaknya seekor tikus, sampai ia tidak bisa kabur dan dimangsa oleh manusia tikus tersebut. Di tempat dan waktu yang berbeda, kita diperkenalkan pada seorang gadis muda bernama Abigail yang ingin memakai obat terlarang. Namun sebelum ia menggunakannya, Abigail mengingat kenangan saat Jude dan Kate selaku orang tuanya menasehati untuk tidak menyentuh benda haram tersebut. Ia juga mengingat Mark, saudaranya, serta Laura sang sahabat ikut menasehati. Tetapi Abigail menepis kenangan itu dan malah mengkonsumsi lagi benda tersebut di dalam kamar toilet rumah mereka. Mom, what is she doing here? Jude yang merasa curiga menggedor pintu toilet, sementara Abigail secepatnya menghilangkan barang bukti. Setelah itu, Abigail membuka pintu toilet dan mendapati Jude berdiri di sana. Jude sangat marah atas tindakan Abigail, namun Abigail bersikap santai dan pergi begitu saja. Tidak ingin Abigail semakin kecanduan, akhirnya Jude dan Kate mendatangkan seorang konselor bernama Kara, di mana Kara menyarankan agar Abigail menjalani rehabilitasi di kabin keluarganya. Saran Kara pun disetujui dan di keesokan harinya mereka berangkat menuju ke kabin yang dimaksud. Setibanya mereka di kabin alias pondok, Kara mulai menyita handphone semua orang. Ini dilakukan supaya proses rehabilitasi terhadap Abigail berjalan lancar. Setelah itu mereka dipersilahkan memasuki pondok. Pondok yang dulunya merupakan rumah sakit ini kini dikelola oleh Kara. Namun karena jarang didatangi, jadi tidak ada stok makanan tersedia di dalamnya. Apesnya lagi, Jude serta yang lainnya lupa untuk membeli makanan. Sehingga dengan terpaksa Kara pamit kepada Jude untuk membeli makanan ke kota. Awalnya perjalanan Kara baik-baik saja hingga tiba-tiba ia merasa ban mobilnya sedikit bermasalah. Tanpa takut sama sekali, Kara turun dari mobilnya untuk memastikan. Dan ketika dipastikan ternyata ban mobilnya bocor. Kara secepatnya mengganti ban mobil tersebut, akan tetapi jari tangannya terluka akibat tusukan kawat. Ia buru-buru mengobati jarinya dan waktu itulah 3 orang manusia tikus menghampiri Kara lalu memangsanya. Oh my god! Sementara di pondok, Abigail yang tidak tahan direhabilitasi memilih kabur dari sana dan tanpa pernah terpikirkan olehnya bahwa ia akan melewati Kate yang lagi asik merokok. Kate pun mengejar Abigail sambil terus memanggil-manggil putri kesayangannya itu. Tetapi Abigail enggan menghiraukan Kate karena ia bertekad ingin kembali ke kota. Namun di pertengahan jalan Abigail bingung arah mana yang harus diambilnya.
Beruntung Kate menemukan Abigail lalu memintanya segera balik ke pondok sambil bilang bahwa Kara pasti bisa mengobati kecanduannya. Hanya saja Kate tidak tahu bahwa saat ini Kara sudah almarhum. Abigail tetap menolak ajakan Kate hingga keduanya beradu argumen panjang sepanjang kenangan mantan sampai-sampai Kate ditusuk dari belakang. Who the fuck fires arrows at people? I don't know. Who the fuck? What's in my back? You're bleeding. I don't know. Tusukan itu membuat Kate tersungkur dan terhempas di tanah dengan luka dalam yang menyayat hati, hingga menimbulkan penyesalan di sanubari Abigail karena tidak mendengar perkataan ayahnya. Namun penyesalan tinggallah penyesalan, terlebih lagi obat penyesalan belum ada yang menjual. Terpaksa Abigail menyalahkan para manusia tikus sebagai pelakunya. Akan tetapi manusia tikus merasa diri mereka benar lantas melancarkan serangan kembali. Mau tidak mau Abigail memapah Kate untuk membawanya lari. No. I think his car is gone. Wait. Oh, yeah, there's a car. Oh, Dad. Abigail dan Kate terus berlari sambil ketakutan hingga mereka menemukan mobil milik Kara. Seketika itu pula keduanya bahagia karena merasa bahwa mereka bisa kabur menggunakan mobil. Maka secepatnya Abigail memasuki mobil tersebut, namun sayangnya kunci mobil tidak ada. Abigail tetap mencari kuncinya di dalam mobil sampai ia tidak sadar telah didekati manusia tikus yang siap memangsanya. Di sisi lain, Mark dan Laura pamit kepada Jude untuk menyusul Abigail, di mana Jude memberikan senter terakhir miliknya kepada Laura. Sementara itu, Abigail tersadar dari pingsannya dan mendapati tangan juga kakinya terikat di sebuah kursi, sedangkan Kate terikat di pembaringan tanpa daya sama sekali. Berbeda dengan Kara yang ternyata juga ada di ruangan tersebut dengan kondisi hampir sekarat. Melihat keadaan Kara, sontak saja Abigail histeris ketakutan hingga memicu kedatangan manusia tikus. Manusia tikus mulai mendekati Abigail tapi Kate mengalihkan perhatian mereka. Alhasil manusia tikus menghampiri Kate lalu membutakan matanya. Nasib Kara tak jauh memprihatinkan, ia bahkan disiram air keras di wajah oleh manusia tikus lainnya. Hal ini semakin menambah rasa takut pada diri Abigail, terlebih lagi manusia tikus itu menghancurkan Kate hingga tak berjiwa. Tewasnya Kate membuat Abigail histeris meronta-ronta sampai tali yang mengikat pergelangan tangannya terlepas. Kesempatan ini digunakan Abigail untuk melarikan diri. Akan tetapi ketiga manusia tikus mengejarnya, di mana salah satunya mengambil arah yang sama dengan arah Abigail kabur. Dan sialnya lagi, Abigail yang bersembunyi malah menyenggol sebuah kaleng. Nasib baik Abigail tidak tertangkap karena faktanya manusia tikus itu tidak dapat melihat dan hanya bisa menggunakan pendengarannya serta penciuman dalam memburu mangsanya. Abigail pun kembali bersembunyi dan lagi-lagi ia cukup beruntung karena di tempat itulah Abigail menemukan selembar kertas yang berisi denah bangunan tempat di mana dirinya berada saat ini. Namun ketika hendak pergi muncul dua orang manusia tikus. Akhirnya Abigail berhasil melarikan diri dan tiba di hutan belantara. Dengan pencahayaan rembulan malam, Abigail terus lari hingga ia mendengar teriakan Laura serta Mark. Abigail pun membalas teriakan mereka, sehingga Laura secepatnya mengejar dan menemukan Abigail. Keduanya lekas menenangkan Abigail yang nampak shock, kemudian membawanya kembali ke pondok. Setibanya di pondok, Jude mulai bertanya pada Abigail apa yang terjadi. Tapi Abigail tidak menjelaskan karena benar-benar ngeblank. Tentu sikapnya ini membuat Mark berkesimpulan bahwa Abigail habis menggunakan barang terlarang. Namun Laura tidak sependapat dengan Mark dan terjadilah sedikit perdebatan, di mana Laura yakin ada sesuatu mengerikan di luar pondok. Why would she be coming back then? Because she scored? Oh, come on. There's tea? No. Jude pun melerai mereka, kemudian meminta keduanya mengantarkan Abigail ke rumah sakit yang ada di kota. Sementara dirinya akan menunggu Kate di pondok, sebab ia tidak tahu jika Kate telah tewas. Setelah memberi perintah, Jude beranjak ke dapur untuk mengambil air. Sementara Mark sudah bersiap akan mengantar Abigail.
Tepat ketika ia membuka pintu, tiba-tiba muncul seorang manusia tikus. Mark begitu ketakutan, ia hendak lari ke lantai atas tapi manusia tikus mencakar punggung Mark. Abigail dan Laura bergegas sembunyi di dalam kamar, sedangkan Mark masih tetap berduel dengan manusia tikus. Ia berhasil menusuk monster tersebut sampai tidak berdaya. Kemudian Mark menyusul Abigail serta Laura dan mereka bersiap meninggalkan pondok. Sayangnya manusia tikus yang lainnya datang sambil membawa Jude, lalu menghabisinya tepat di hadapan Mark, Abigail dan Laura. Melihat ibu mereka tak berjiwa, Mark mendorong Abigail maupun Laura masuk ke kamar. Ia segera menenangkan Abigail yang shock menyaksikan Jude dihabisi. Setelah Abigail mulai sedikit tenang, Mark membantu Laura menahan pintu kamar dari dorongan manusia tikus. Karena kalah tenaga, maka Mark meminta Abigail dan Laura kabur lewat jendela kamar. Keduanya berhasil kabur lalu masuk ke dalam mobil berniat melarikan diri, tapi sialnya mobil itu tidak bisa menyala. Abigail pun mengusulkan agar mereka menggunakan mobil Kara. Namun mengingat kunci mobil tersebut ada pada Kara, maka Abigail pun berencana kembali ke bunker tempat Kara dihabisi. Sementara di pondok, Mark yang kewalahan menahan pintu kamar berinisiatif kabur lewat jendela kamar. Apesnya Mark tersangkut lalu kakinya digigit manusia tikus. Mark selamat setelah bersusah payah melepaskan diri. Ia langsung dipapah oleh Abigail serta Laura yang kembali untuk menolongnya. Dirasa cukup jauh dari pondok, ketiganya pun berpisah. Abigail menuju ke bunker untuk mengambil kunci milik mobil Kara, sedangkan Mark maupun Laura menunggu di dekat mobil. Laura yang sibuk mencari P3K di dalam mobil tidak sadar jika dua monster tikus telah menjerat leher Mark. Tepat saat ia berbalik, Mark sudah tewas sehingga Laura kabur dari sana akan tetapi dirinya tertangkap. Abigail yang tiba di tempat Kara tidak menemukan kunci mobil yang dicarinya. Meski berkali-kali ia merogoh saku celana Kara tapi hasilnya nihil. Sehingga ia mencari kunci tersebut di sebuah loker yang ada. Lagi mengobrak-abrik loker itulah Abigail dikagetkan dengan layar monitor yang menampilkan rekaman penelitian, di mana ternyata manusia tikus ini merupakan hasil persilangan DNA manusia dengan tikus. Sedangkan di sisi lain, Laura yang tertangkap hendak dipreteli manusia tikus. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Laura selamat setelah Abigail memukul telak manusia tikus dan setelahnya Abigail merogoh saku celana Kate lantas menemukan sekotak korek api di dalamnya. Sementara Laura terus menghajar manusia tikus untuk meluapkan segala emosi serta amarahnya yang terpendam selama ini. Puas menghajar monster tersebut, keduanya pun berniat pergi. Akan tetapi satu manusia tikus terakhir muncul di belakang mereka. Laura secepatnya bersembunyi di ruangan lain, tapi ia diikuti oleh monster tikus itu dan tertangkap untuk kedua kalinya. Sedikit lagi Laura kehabisan napas akibat dicekik oleh manusia tikus. Tiba-tiba Abigail berteriak yang mengalihkan perhatian manusia tikus sehingga melepaskan Laura kemudian mengejar Abigail. Abigail lalu masuk ke sebuah ruangan dengan maksud sembunyi, tetapi manusia tikus menemukannya. Untungnya Laura datang lantas memukul manusia tikus. Akhirnya Abigail juga Laura berhasil melenyapkan manusia tikus. Keduanya kemudian menyirami tempat tersebut dengan tiner untuk membakarnya. Sebelum menyalakan korek api, mereka sempat berpelukan guna memberi semangat satu sama lain. Sayangnya pelukan itu adalah pelukan terakhir karena nyatanya Laura dihunus oleh manusia tikus dari belakang yang membuatnya tewas. Kini tersisa Abigail seorang diri. Ia terpaksa memantik korek api untuk membakar bunker agar manusia tikus lenyap dari muka bumi ini. Ketika api semakin membesar, Abigail pun berlari keluar bunker. Tepat saat ia keluar, bunker itu meledak.
Habis kejadian mencekam yang dialaminya, Abigail berjalan seorang diri mencari jalan pulang. Ia tidak tahu bahwa manusia tikus masih hidup, dan film pun berakhir.